Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma zidna 'ilman nafi'a wa 'amalan mutaqabbala. Rekan-rekan sekalian yang dimuliakan Allah, jamaah Majelis Ta'lim Ahlan Riyad. Majelis Ta'lim Ahlan Riyad. Dan juga tidak lupa pada tuan rumah yang sudah menyiapkan hidangan yang sangat menantang. Mudah-mudahan Allah berkahi insyaallah. Amin. Rekan-rekan sekalian, dengan Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita akan membahas satu tema yang lumayan berat begitu ya, tapi juga menantang juga. Yes. Dan jadi sumber pembicaraan yang cukup beragam, seringkali juga simpang siur, seringkali juga penuh dengan pro kontra dan semacamnya. Ya, yaitu perkara atau masalah yang dikenal dengan istilah Al-Mahdi, atau di masyarakat kita lebih dikenal dengan Imam Mahdi. Tidak sedikit di masyarakat kita yang diberi nama Imam Mahdi. Saya punya teman namanya Imam Mahdi. Saya ingat dan nama teman saya namanya Imam Mahdi. Ya, perkara ini memang lumayan sering kita dengar. Namun bagaimana sesungguhnya dan bagaimana sebenarnya masalah ini memang patut kita pahami secara utuh, jelas. Karena ini kurang lebih juga termasuk perkara-perkara gaib bagi kita sekarang, yang kedatangan dan kejadiannya sudah diperkirakan sejak zaman Rasulullah SAW. Ya, pada umumnya bahasan tentang Al-Mahdi ini itu dalam kajian akidah dimasukkan dalam bab Asyratus Sa'ah, bab tanda-tanda kiamat. Bahkan dia dikategorikan sebagai Asyratus Sa'ah Al-Kubra, tanda-tanda kiamat yang besar. Sebab tanda-tanda kiamat itu para ulama membagi dua. Tanda-tanda kiamat yang kecil, itu artinya adalah tanda kiamat yang mungkin sudah terjadi, sedang terjadi, atau akan terjadi namun masih jauh dari kiamat yang sesungguhnya. Hanya tanda-tanda akan kedatangannya hari kiamat. Dan itu banyak, sebagaimana yang mungkin sering disebut juga dalam hadis yang kita kenal, dalam hadis Arba'in Nawawi, ketika malaikat Jibril bertanya pada Rasulullah tentang tanda-tanda kiamat, wa ma amaratuha, apa tanda-tanda kiamat. Kemudian Rasul katakan, antari dal amatu rabbataha wa antara fatal urata alatan ri'a'an nas yatatawaluna fil bunyan. Engkau akan lihat ada seorang anak melahirkan budaknya, dan engkau lihat orang yang miskin papa, akan tapi kemudian tiba-tiba berlomba-lomba meninggikan bangunan. Artinya ada kemakmuran, ada pertumbuhan yang sedemikian spektakuler gitu. Atau juga ada yang dimaknai oleh para ulama, nilai-nilai yang jungkir balik begitu. Anak yang seharusnya taat pada orang tua, justru orang tua menjadi harus taat kepada anak. Itu kurang lebih yang juga. Itu tadi maksudnya kalau nggak salah budak yang melahirkan majikannya. Ya, itu banyak penafsirannya. Ya. Antara dalam amatul rabbataha, betul, budak yang melahirkan tuannya. Salah satu penafsirannya adalah anak yang durhaka kepada orang tua. Ya, sehingga budak yang seharusnya taat kepada tuannya menjadi kebalikannya. Tuan harus taat pada budaknya. Artinya anak yang seharusnya taat kepada orang tuanya menjadi orang tua harus taat kepada anak.
Ya betul. Baik, banyak sekali tanda-tanda kiamat sughra, ya, termasuk banyaknya pasar, banyaknya orang terbunuh dan lain sebagainya, ya, berdekatan waktu dan sebagainya. Nah, Imam Mahdi ini atau Al-Mahdi ini dikenal sebagai Asyratus Sa'ah Al-Kubra, ya, tanda-tanda kiamat yang besar, artinya kemunculannya menandakan semakin dekatnya hari kiamat. Begitu, ya. Semakin dekatnya hari kiamat. Baik, Al-Mahdi itu sendiri adalah merupakan istilah dan julukan. Namanya atau dari segi makna Al-Mahdi adalah sesuatu yang mendapatkan petunjuk. Ya, makanya istilah Khulafaur Rasyidin juga dalam hadis disebut khulafa bil khulafa al-mahdiyin, ya. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyin. Ya. Hendaklah kalian berpegang teguh kepada sunnah Rasulullah SAW dan juga sunnah para khulafa ar-rasyidin al-mahdiyin, yaitu mereka yang mendapatkan petunjuk dari segi bahasa maknanya. Jadi Mahdi itu bukan sebuah nama, tapi sebuah julukan. Karena nanti dia memiliki nama, ya. Dia memiliki nama. Seperti halnya Fir'aun, dia bukan nama sesungguhnya, dia adalah julukan untuk seorang pada zaman Mesir kuno dahulu. Ya, akan tapi kemudian istilah Al-Mahdi dalam khazanah kajian Islam, khususnya dalam bab akidah, dalam bab tauhid dan juga dalam kajian tentang Asyratus Sa'ah, diistilahkan atau didefinisikan sebagai orang yang telah diberitakan oleh Rasulullah SAW sebagai kabar gembira bagi umat Islam bahwa dia akan datang di akhir zaman. Ya, dia akan datang di akhir zaman untuk membela agama, menebarkan keadilan, dan akan diikuti oleh kaum muslimin dan akan menjadi penguasa Islam yang besar, begitu ya. Dan dia berasal dari ahlul bait Rasulullah SAW. Dan keluar berbarengan atau bukan berbarengan, artinya pada masa Isa alaihissalam. Turunnya Isa alaihissalam. Meskipun nanti diperdebatkan, akan tapi yang dikuatkan oleh para ulama adalah dia muncul lebih dahulu. Kemudian nanti muncul Dajjal, baru kemudian turun Isa alaihissalam, dan Nabi Isa alaihissalam bertemu dengan Al-Mahdi pada akhirnya, ya, dan mereka kemudian bersama-sama membantu Al-Mahdi, membantu Nabi Isa alaihissalam untuk membunuh Dajjal. Jadi memang perkara ini, ikhwati fillah, rekan-rekan sekalian, lebih kepada perkara ghaibi, ya, meskipun nanti akan dialami oleh umat manusia. Tapi setidaknya bagi umat sekarang yang belum melihat, belum mengalaminya, itu berarti perkara gaib, dan karena itu rujukan perkara-perkara ini tentu hanya dapat kita pegang jika dia bersumber dengan teks-teks wahyu. Sebab kalau sudah urusannya perkara gaib, akal dan logika segala macam bukannya harus kita hilangkan, akan tapi dia harus lebih menurut atau mengikuti ketentuan wahyu, sebagaimana keyakinan kita tentang hari kiamat, tentang misalnya alam barzakh dan lain sebagainya. Ya, karena itu jangan biarkan masalah-masalah seperti ini berkeliaran, hanya bertumpu pada kisah-kisah, pada cerita-cerita, pada qila wa qala, omongan sana dan sini, yang kemudian nanti akhirnya berkembang, dan kemudian tidak jarang muncul tokoh-tokoh Imam Mahdi, di sana muncul Imam Mahdi, di sini muncul Imam Mahdi, segala macam. Ya, karena seringkali tidak merujuk kepada nas-nas yang jelas. Ya. Maka sebagaimana kita dituntut untuk beriman kepada perkara gaib berdasarkan nas yang ada terkait dengan Imam Mahdi, juga demikian hal. Maka apa yang kita percaya tentang Imam Mahdi atau Al-Mahdi, hendaknya sekali lagi sedapat mungkin merujuk kepada petunjuk yang jelas berdasarkan apa yang telah dinyatakan oleh Rasulullah SAW, tentu saja dalam hadis-hadisnya yang sahih.
Baik. Siapakah Imam Mahdi atau Al-Mahdi? Ya. Dari segi nama, Rasulullah sudah menyebutkan namanya. Bahkan bapaknya. Ya. Bahwa namanya adalah sama dengan nama dia, nama bapaknya sama dengan nama bapak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gitu ya. Nama bapak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti Imam Mahdi adalah Muhammad bin Abdullah. Dan dia adalah manusia biasa. Dia bukan seperti Nabi Isa yang turun dari langit, atau Dajjal yang tiba-tiba begitu dengan kekhususannya, matanya satu ada sebelah pice dan ada tulisan kafaroh. Imam Mahdi manusia biasa. Begitu ya. Namun Allah Subhanahu wa taala berikan dia kekuasaan sehingga dapat mengumpulkan kaum muslim. Begitu. Dia manusia biasa, lahir dari seorang rahim ibu yang kemudian Allah takdirkan menjadi seorang imam, pemimpin yang diakui oleh kaum muslimin pada masanya. Ya. Dari mana hal itu kita dapatkan? Dari sejumlah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya dari hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, anna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam qala, Rasulullah bersabda, "Lau lam yabqa minad dunya illa yaumun wahid, la tawwalallahu dzalika al-yaum hatta yab'atsallahu fihi rajulan minni, ay min ahli baiti, yuwatiu ismuhu ismi wa ismu abihi ismu abi yamla'ud dunya." Ya. Kalau seandainya tidak tersisa hari di dunia kecuali tinggal satu hari saja, maka akan Allah panjangkan hari tersebut hingga Allah utus seseorang dariku. Maksudnya dari keluargaku, dari ahlul baitku. Namanya sama dengan namaku dan nama bapaknya sama dengan nama bapakku. Dan dia akan menguasai dunia. Begitu ya. Atau dalam riwayat yang lain Rasulullah bersabda, la tanqadi ad-dunya hatta yamlikal arab rajulun min ahli baiti yuwatiu ismuhu ismi. Ya. Tidaklah dunia ini habis atau kiamat sebelum bangsa Arab dikuasai atau dipimpin oleh seseorang dari ahlul baitku yang namanya sama dengan namaku. Ya. Ya, itu beberapa hadis atau riwayat terkait dengan Al-Mahdi yang menyebutkan bahwa namanya sama dengan nama Rasulullah dan nama bapaknya sama dengan nama bapak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, begitu. Ya, jadi ini saja sudah bisa menjadi acuan. Kalau kita sekarang lihat ada orang ngaku-ngaku Imam Mahdi, mungkin bisa jadi acuan. Namanya sama nggak? Bapaknya sama, tapi bapaknya namanya Bambang ternyata. Gagal. Itu udah jadi satu standar saja, sederhana. Yang jelas setting ya bakal. Itu baru satu syarat aja, belum lagi kan ada syarat yang lain. Belum ada ciri-ciri yang lain yang sudah dijelaskan. Kasal juga salah satu bantahan terhadap Syiah yang mengaku bahwa imamnya yang ke-12 sebagai Al-Mahdi Al-Muntadhar, namanya memang betul Muhammad, tapi nama bapaknya bukan Abdullah. Karena nama bapaknya adalah Al-Hasan Al-Askar yang menjadi imam yang ke-11 menurut madhab Syiah yang ke-12. Jadi namanya Muhammad bin Al-Hasan Al-Askar. Itu sudah berbeda dengan apa yang Rasulullah riwayatkan, bahwa namanya sama dengan nama dia dan nama bapaknya sama dengan nama bapak Rasulullah. Jadi setahu saya keturunan Rasulullah itu dan jadi Pak Sanduan. Baik, nanti kita buka ruang tanya jawab aja sekalian nanti ya, biar kita ini asik. Baik. Kemudian nasabnya, keturunannya juga tadi sudah diisyaratkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa Al-Mahdi itu adalah dari keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu dari Fatimah radhiyallahu anha, Fatimah dan Ali radhiyallahu anha, dari anaknya Hasan dan Husain, yang para ulama kuatkan adalah bahwa Al-Mahdi keturunan dari Al-Hasan. Jadi silsilahnya dari Al-Hasan. Al-Hasan terus sampai beliau, ya, sampai beliau. Ya. Dari Ummi Salamah radhiyallahu anha dia berkata, sami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul,
Al-Mahdi min itrati min waladi Fatimah. Al-Mahdi itu dari keluargaku, dari anaknya Fatimah. Ya, dari anaknya Fatimah. Ya, karena juga cucu Rasulullah selain Fatimah ada juga, meskipun memang tidak jarang disebutkan. Siapa cucu Rasulullah selain dari Fatimah? Ada dari anaknya Zainab, namanya Umamah. Itu suka disebutkan dalam beberapa hadis memang, tapi tidak di banyak riwayat tentang hal tersebut. Kenapa? Bapaknya, suaminya Zainab. Suaminya Zainab. Bukan Zainab Utsman. Oh bukan. Itu Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Ada lagi satu lagi. Saya lupa nama suaminya. Ya, belakangan masuk Islam juga suaminya. Baik. Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah berkata dalam kitabnya An-Nihayah fi Al-Fitan wal Malahim, dia berkata bahwa tentang Al-Mahdi, bahwa dia adalah huwa Muhammad bin Abdullah Al-Alawi Al-Fatimi Al-Hasani radhiyallahu anhu. Dia adalah Muhammad bin Abdullah Al-Alawi Al-Fatimi Al-Hasani dari keturunan Hasan radhiyallahu anhu. Ini juga yang membedakan Al-Mahdi versi As-Sunnah dengan Al-Mahdi versi As-Syiah. Sebab menurut keyakinan Syiah, Al-Mahdi Al-Muntadhar menurut mereka adalah dari keturunan Al-Husain, ya, dari keturunan Al-Husain. Baik. Kemudian tentang ciri-ciri Al-Mahdi juga disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ciri-ciri Al-Mahdi juga disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud dan lain sebagainya, yang juga dinyatakan sebagai hadis sahih. Ya. Rasulullah dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah bersabda, Al-Mahdi minni, Al-Mahdi dariku, maksudnya dari keluargaku. Ajlal jabhah. Ajlal jabhah di sini al-khafifus sya'r ma baina an-naz'atain min as-sadaghain walladhi inhasara syar' an jabhatihi. Wallahu alam, yang kalau bisa saya simpulkan adalah keningnya bidang begitu dan rambutnya tipis. Itu mungkin bahasa sederhananya begitu ya. Rambutnya tipis. Kemudian Intinya bidang. Tapi namanya air, bukan kemudian juga dikatakan Rasulullah aknal an di sini hidungnya mancung. Hidungnya mancung tapi tidak lancip, maksudnya agak, ada orang yang mancungnya lancip kan ya, tapi mancungnya agak enggak, artinya tumpul gitu ya, bahasa seperti itu. Ya, siapa kira yang mancung di sini? Kalau saya enggak. Ya Pak Zaki lah katanya. Pak Bila. kurangnya lebihnya yang lain. Baik, itu bahkan Rasulullah sebutkan ciri-cirinya ya. Dia melakul arda qistan wa adlan, dia akan menebarkan keadilan, keadilan di tengah manusia, kama muliat jawran wa dulman. Sebagaimana sebelumnya terjadi kezaliman dan kemungkaran, kezaliman ya, aniaya dan seterusnya. Wa yamliku sab'a sinin. Bahkan Rasulullah jelaskan juga dia akan berkuasa selama 7 tahun. Jadi cukup detail Rasulullah jelaskan. Dia akan berkuasa selama 7 tahun. Baik. Ya, jadi di sini juga dijelaskan tentang ciri-cirinya, kemudian juga kondisi, boleh kita katakan kondisi sosial politik yang ada di situ, yaitu bahwa Al-Mahdi keluar akan muncul pada saat kondisi masyarakat terjadi kekacauan, kezaliman dan lain sebagainya. Nanti juga ada riwayat yang menjelaskan hal tersebut.
Baik. Di mana Al-Mahdi keluar dan kapan? Ini memang tidak dijelaskan secara rinci. Di mananya persis tidak dijelaskan secara rinci. Akan tapi ada isyarat yang kemudian nanti akan lahir atau terjadi sejumlah penafsiran, ya. Terjadi sejumlah penafsiran. Yang ada adalah riwayat Muslim dalam sahihnya dari Thauban radhiyallahu anhu, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya qatatilu inda kanzikum thalathatun kulluhum ibnu khalifah. Nanti akan saling berperang, saling bertarung, ya. Memperebutkan kanz, apa namanya, gudang harta lah gitu ya, apa istilahnya, harta karun lah, seperti itu. 3 orang atau 3 orang, 3 pemimpin, 3 tokoh. Kulluhum ibnu khalifah, semuanya anak khalifah, anak raja, anak pemimpin, anak penguasa, begitu ya. Tsumma la yasiru ila wahidin minhum. Kemudian ternyata harta itu akhirnya juga tidak sampai ke mereka. Apakah mungkin mereka terbunuh masing-masing segala macam. Ya, artinya kondisi suasana sangat kacau. Ya memang ada yang mengatakan nanti banyak juga penafsiran di bawah sungai Efrat segala macam harta tersebut, dan ya itu banyak nanti perbincangan. Kemudian tsumma tatlu'ur rayatus sud min kibalil masyriq. Kemudian akan muncul atau akan datang panji-panji yang berwarna hitam dari arah masyriq, dari arah timur. Nah, dari arah timur ini mana? Timur Tengah. Umumnya kata-kata al-masyriq jika diucapkan pada zaman Rasulullah pada masa itu adalah kalau dalam area yang dekat itu wilayah Riyadh dan sekitarnya. Najd. Timur. Dalam wilayah yang lebih luas, masyriq itu bisa dari Irak, Iran, terus daerah-daerah Soviet segala macam, Cina itu disebut masyriq. Jadi bisa. Nah, bisa belum masuk ke masuk peta. Begitu ya. Jadi begitu aja bahasanya. Syria. Ya. Kemudian fayaqtulunakum qatlan lam yaqtulhu qaumun. Maka dia akan memerangi kalian dengan kekuatan yang belum pernah ada sebelumnya. Artinya dia yang akan menyelesaikan semua itu. Karena saling berbunuh-bunuhan sudah, dia yang akan menguasai semua itu. Tsumma dzakara syai'an la ahfadu faqal fa idza ra'aitumuhu, jika kalian melihatnya, fabay'uhu, maka berbaiatlah kepadanya, walau habwan 'ala thalji, walaupun kalian merangkap di atas es, fa innahu khalifatullah al-mahdi, karena sebenarnya dia adalah khalifah Allah, yaitu al-mahdi. Jadi kalau dilihat dari beberapa teks ayat tersebut, kemunculan al-mahdi adalah di saat suasana sangat kacau dan tidak terkendali, masing-masing kekuatan Islam berperang satu sama lain, begitu ya, memperebutkan harta dunia, begitu. Dan ketika dia muncul, orang pada umumnya akan tahu. Jadi Al-Mahdi itu bukan muncul ngaku, saya Al-Mahdi, tidak. Bahkan ada beberapa riwayat dia sendiri tidak ingin untuk dijadikan atau diangkat sebagai pemimpin. Tapi orang-orang semua akan tahu dan kemudian sepakat dan kemudian mengangkat. Jadi bukan Al-Mahdi itu ngaku, orang dari kampung mana atau ngaku jadi Imam Mahdi. Atau di internet ngaku berikan persetujuan saya Al-Mahdi segala macam. Bukan seperti itu. Dia muncul dalam kondisi yang sedemikian khas, dan kemudian orang-orang kaum muslimin akan dapat menangkap maksudnya memahaminya, mengetahuinya, dan kemudian mereka berbaiat kepadanya, dan jadilah dia pemimpin utama yang diakui oleh kaum muslimin. Yang dengan itu dia berkuasa dan mengatur kaum muslimin, menebar keadilan, menghilangkan kezaliman dan berbagai macam kemungkaran, yang kemudian kata Rasulullah dia akan berkuasa selama 7 tahun. Selama 7 tahun. Begitu. Ya, kemudian
bagaimana kedudukan semua hadis-hadis ini atau riwayat-riwayat ini? Para ulama sepakat bahwa hadis-hadis atau riwayat-riwayat tentang kedatangan Al-Mahdi itu adalah hadis-hadis sahih yang masuk pada derajat hadis mutawatir. Jadi memang dia sudah sangat kuat. Ya, bukan hanya sahih saja. Kalau sahih bisa jadi cuma 1-2, tapi ini mutawatir. Mutawatir itu dalam ilmu hadis artinya sebuah hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang banyak kepada perawi yang banyak, kemudian diriwayatkan lagi pada perawi yang banyak dan sampai kepada kita melalui jalur periwayatan yang banyak sehingga mustahil mereka sepakat berdusta. Gitu. Itu hadis mutawatir. Karena itu meskipun hadis-hadis yang ada tersebut boleh jadi mungkin oleh sebagian orang akan bertanya-tanya apa benar, apa iya begitu dan lain sebagainya. Akan tapi selagi itu memang sudah nyata dan juga para ulama yang kredibel dan mu'tabar mengakui hal tersebut, maka hendaknya kita yakini sebagai sebuah keyakinan yang ada. Ya, ada beberapa pandangan para ulama. Al-Alama Muhammad As-Safarini berkata dalam masalah Al-Mahdi, wa qad kathurat bi khurujihi, banyak riwayat tentang keluarnya Al-Mahdi, riwayat hatta balaghat haddut tawatur al-ma'nawi wa sya'a dzalika baina ulama'i sunnah hatta adda atau udda min mu'taqadatihi. Ya, banyak sekali riwayat tentang keluarnya Al-Mahdi ini sehingga mencapai derajat al-mutawatir ma'nawi, dan dia sangat populer riwayat-riwayat tersebut di kalangan ulama ahlu sunnah, sehingga hal ini sudah dianggap sebagai bagian dari akidah mu'taqadat. Jadi namanya akidah adalah sebuah keyakinan yang tidak ada tempat untuk meragukannya. Ya. Ya. Dia juga berkata bahwa terkait dengan periwayatan-periwayatan Al-Mahdi ini diriwayatkan oleh banyak sahabat, oleh banyak tabi'in, dan berikutnya, sehingga ini juga sudah dikatakan sebagai al-ilmul qat'i, ilmu yang sudah paten gitu ya, paten. Maka fal imanu bi khurujil mahdi wajib. Mengimani keluarnya atau datangnya Al-Mahdi itu wajib, kama huwa muqarrar inda ahli ilm, sebagaimana hal tersebut telah dinyatakan oleh para ulama dan juga sudah dicatat dalam bagian akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Baik. Kita lanjutkan lagi. Sekarang terkait dengan sikap-sikap terkait dengan Al-Mahdi. Sikap-sikap terkait dengan Al-Mahdi. Ada beberapa sikap atau pandangan masyarakat terkait dengan Al-Mahdi. Yang pertama adalah yang mengeksploitirnya, boleh kita katakan begitu. Yang meyakini akan tapi menerapkannya dengan keliru. Meyakini kedatangannya, akan tapi ya sudah masing-masing sama seperti terkait dengan hadis atau dengan nabi palsu. Kalau nabi palsu yang sudah jelas-jelas Rasulullah katakan tidak ada nabi setelahku saja masih ada orang yang mengaku-ngaku nabi palsu, apalagi terkait dengan keluarnya Al-Mahdi, ya, begitu ya. Maka yang tidak dijelaskan secara rinci tidak keluar Al-Mahdi, pasti orang-orang akan atau banyak pihak-pihak yang memanfaatkan hal tersebut dengan mengaku bahwa dirinya sebagai Imam Mahdi. Ini banyak yang mengeksploitir, sehingga dari waktu ke waktu sering kita dengar si fulan adalah Imam Mahdi, si fulan Imam Mahdi dan lain sebagainya. Sekali lagi kita katakan bahwa Imam Mahdi itu muncul dan diakui bukan karena dia mengaku sendiri, bukan karena dia memproklamirkan diri, tidak. Tapi dia memang kredibel dan dia kemudian diakui oleh kaum muslimin
dengan kekuasaannya, dengan kekuatannya yang tidak didapatkan adanya salafus soleh atau para ulama yang mu'tabar yang mengingkari kedatangan Al-Mahdi. Belakangan baru ada muncul dari sejumlah tokoh yang juga cukup diakui dalam dunia Islam. Yang cukup dikenal adalah yang mengingkari kedatangan Imam Mahdi adalah Ibnu Khaldun, seorang ahli sejarah yang sangat terkenal dan sangat diakui baik di dunia Islam ataupun di dunia Barat dan lain sebagainya. Akan tapi para ulama mengatakan walaupun Ibnu Khaldun adalah seorang tokoh kaum muslimin, namun dia bukan ahli hadis dan dia bukan orang yang berhak untuk menetapkan kesimpulan, apalagi bertentangan dengan kesimpulan mayoritas para ulama yang mu'tabar. Bagaimanapun dia bukan ahli hadis. Dia memang beranggapan bahwa hadis-hadis terkait dengan Imam Mahdi tidak dapat dipertanggungjawabkan karena memang banyak hadis yang dhaif dan bertentangan dan lain sebagainya. Memang banyak hadis-hadis tentang Imam Mahdi yang dhaif, yang lemah dan yang palsu. Tapi para ulama sudah memisahkan mana yang dhaif, mana yang palsu dan mana yang sahih. Begitu ya, mana yang sahih. Karena itu, dan itu sudah berlaku juga bagi ketentuan-ketentuan Islam yang lain. Ya, banyak juga, bukan hanya masalah Al-Mahdi, dalam masalah-masalah fikih juga dan masalah-masalah akidah yang lain juga banyak hadis-hadis dhaif dan seterusnya. Tapi para ulama sudah memisahkan dan berupaya untuk meneliti mana yang dhaif, mana yang palsu, mana yang sahih, begitu ya. Sehingga mengingkari kedatangan Al-Mahdi hanya karena mengatakan bahwa hadis ini dhaif, hadisnya dhaif dan maudhu, sementara para ulama sudah meneliti dan menyeleksi mana yang sahih, menjadi tidak tepat dan tidak sesuai. Begitu ya. Ada sebuah hadis yang memang sering juga dijadikan sebagai dalil untuk mengingkari atau menolak kedatangan Al-Mahdi. Di antara ulama yang terkenal juga mengingkari Al-Mahdi adalah Syekh Rashid Ridha, salah seorang ulama Mesir juga yang terkenal dan dikenal sebagai tokoh pembaharu. Beliau juga mengingkari kedatangan Al-Mahdi. Salah satu alasannya juga ya di sana banyak mengandung khurafat, ya, hadis-hadis tidak bertentangan. Kemudian juga ya dianggap sebagai sesuatu yang tidak logis begitu ya. Padahal sebagaimana kita katakan ini sudah masuk wilayah ghaibi ya. Kadang-kadang memang akal kita begitu saja tidak mudah menangkapnya. Akan tapi ketika dia sudah jelas-jelas disampaikan berdasarkan teks wahyu yang ada, apalagi Rasulullah sudah menyampaikan tadi isyarat-isyaratnya, sifat-sifatnya, maka mestinya tidak layak seseorang untuk menolaknya dan mengingkarinya. Toh juga perkara-perkara gaib atau perkara-perkara yang dianggap sebagai katakanlah di luar batas kemampuan akal untuk menangkapnya banyak. Selain masalah Al-Mahdi, masalah kiamat secara umum adalah perkara gaib, sulit kita bisa menangkap. Bahkan kalau kata Said Qutb, dalam diri kita juga banyak perkara-perkara gaib begitu yang tidak bisa kita cerna ya. Bahkan penciptaan kita sebagai manusia pun kalau kita perhatikan sangat spektakuler dan luar biasa, tapi ada dan nyata dan kita yakini dan kita imani. Bagi Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang sulit jika Allah kehendaki. Sejarah para nabi dahulu, ada Nabi Isa, ada Nabi Adam, ada Hawa yang Allah ciptakan dengan berbagai macam cara, itu juga sudah terjadi dan itu terjadi. Dan pada masa Rasulullah begitu banyak mukjizat, masa para nabi, bahkan juga ada karamah para wali dan para orang-orang soleh. Itu semua juga adalah perkara yang kalau sekedar dipahami secara logika sulit dipahami, tapi begitulah kalau Allah sudah kehendaki dia akan terjadi. Baik, ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, la mahdiya illa Isa ibnu Maryam. Tidak ada Mahdi kecuali Isa ibnu Maryam. Sehingga berdasarkan hadis ini sebagian orang mengatakan bahwa yang dimaksud Mahdi adalah Isa. Yang dimaksud Mahdi yang banyak diceritakan atau diyakini oleh orang-orang adalah Nabi Isa itu sendiri. Ini juga banyak dibantah oleh para ulama. Pertama adalah bahwa hadisnya
banyak yang menyatakan bahwa hadis itu dhaif, lemah, tidak bisa dijadikan sebagai rujukan. Atau kalaupun hadis ini dinyatakan sahih, maka masih bisa dikompromikan dengan hadis-hadis lain yang menyatakan kedatangan Al-Mahdi, bahwa Mahdi yang dimaksud di sini adalah bukan Mahdi yang merujuk kepada individu yang sudah Rasulullah jelaskan, tapi lebih kepada maknanya, yaitu orang yang mendapatkan petunjuk, yaitu pemahamannya adalah la Mahdiyah, maksudnya adalah tidak ada yang mendapatkan petunjuk yang hakiki, yang Mahdi al-hakiki, kecuali Isa ibnu Maryam pada masa tersebut. Yaitu karena dia adalah nabi dan dia maksum, maka dialah al-Mahdi al-hakiki. Begitu. Intinya adalah bahwa hadis ini pertama dikatakan dhaif oleh para ulama sehingga tidak dapat dijadikan sebagai dalil dan argumen. Kalaupun sahih, maka makna Mahdi di sini bukan makna Mahdi yang dianggap Rasulullah SAW akan keluar pada masanya dengan ciri-ciri tertentu. Akan tapi lebih merujuk kepada bahwa Nabi Isa adalah merupakan orang yang sesungguhnya mendapatkan petunjuk yang hakiki karena dia adalah orang yang maksum, dia adalah seorang nabi dan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kesimpulannya adalah secara umum dapat kita simpulkan dari beberapa ayat yang ada bahwa Al-Mahdi akan turun di akhir zaman sebagai salah satu bagian dari Asyratus Sa'al Kubra. Dia akan menebarkan keadilan dan dia adalah manusia biasa, lahir dari seorang wanita, begitu ya, tidak ada keistimewaan khusus, begitu secara khusus dari segi penciptaannya, dari segi kedatangannya, begitu. Hanya saja dia diberikan kemampuan untuk berkuasa, mendapatkan kepercayaan dari masyarakat kaum muslimin dan kemudian mereka berbaiat kepadanya dengan ciri-ciri yang lain dan dia berkuasa selama 7 tahun. Beberapa ulama menyebutkan bahwa setelah kedatangan Al-Mahdi nanti turun Dajjal dengan membawa segala macam kerusakan dan kemungkaran. Setelah itu turun Nabi Isa alaihissalam dan kemudian Nabi Isa dibantu oleh Al-Mahdi membunuh Dajjal. Itu singkatnya dari peristiwa turunnya Al-Mahdi. Ya, satu hal yang memang cukup banyak atau kelompok yang cukup banyak mengeksploitir atau menggunakan isu Al-Mahdi adalah tentu kaum Syiah yang sampai sekarang mereka menunggu-nunggu kedatangan Al-Mahdi. Dan para ulama banyak menyebutkan perbedaan-perbedaan antara Al-Mahdi versi Syiah dengan Al-Mahdi versi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, tadi versinya adalah bahwa Al-Mahdi versi Syiah adalah anak dari Al-Hasan Al-Askar, imam ke-11 dari Syiah, begitu ya. Kurang lebih lahir sekitar tahun 250-an Hijriah, jadi sekitar abad ketiga. Dan di usia yang masih anak-anak, katanya 9 tahun atau berapa begitu, dia bersembunyi di goa atau di sebuah tempat di kota namanya Samirra, begitu ya, Samirra, dan itu bersembunyi. Artinya dia ada, tapi dia tidak hadir. Dan dia akan muncul nanti pada masanya. Maka dari itu orang Syiah itu, bagi mereka sholat Jumat tidak wajib. Jadi mereka tidak ada sholat Jumat di Iran itu atau di Syiah. Kalaupun ada pada tempat tertentu, tapi tidak semua tempat. Karena keyakinannya adalah sholat Jumat baru wajib kalau Al-Mahdi muncul. Itu keyakinan mereka. Dan bagi kita hal tersebut tidak berlaku. Di samping juga perbedaannya adalah kalau Al-Mahdi versi Syiah keturunan dari Husain. Dari Sunni versinya Al-Mahdi keturunan dari Al-Hasan. Kalau Al-Mahdi versi Syiah ketika turun dia membawa ajaran Nabi Daud. Itu menurut beberapa sumber yang ada. Sementara Al-Mahdi versi Sunni membawa ajaran Rasulullah SAW. Dan Al-Mahdi versi Syiah ketika keluar adalah untuk membela kelompok Syiah yang menurut mereka dizalimi. Sementara Al-Mahdi versi Sunni ketika keluar dia membela kaum muslimin secara umum menghadapi berbagai macam kezaliman dan kemungkaran. Menghadapi berbagai macam kezaliman dan kemungkaran. Kalau Al-Mahdi versi Syiah juga dia ada semacam kekhususan, artinya
dia lahir sekian ribu tahun yang lalu sampai sekarang bersembunyi entah di mana. Sedangkan Al-Mahdi versi Sunni, dia biasa, manusia biasa, lahir dari seorang wanita pada masanya, hidup berkembang dan kemudian menjadi seorang pemimpin yang diakui oleh kaum muslimin. Itu beberapa perbedaan yang ada, dan tentu saja banyak lagi versi-versi yang lain Al-Mahdi. Bahkan ada sebuah kelompok dalam sejarah Islam disebut Al-Mahdawiyah, merujuk pada pemimpinnya yang mengaku dirinya sebagai Imam Mahdi. Itulah ya Fadilillah, rekan-rekan sekalian, beberapa informasi terkait dengan Al-Mahdi. Yang jelas kesimpulannya adalah berdasarkan petunjuk para ulama bahwa sebagai seorang muslim, keyakinan kita adalah bahwa Imam Mahdi itu akan datang. Akan tapi masalahnya tentu yang harus kita perbaiki adalah kita tidak diwajibkan untuk menunggunya. Jadi jangan sampai kaum muslimin berada dalam posisi pasrah fatal, nunggu aja ntar kapan Imam Mahdi datang. Masing-masing ada problemnya. Masalah kita ya kita atasi sekarang. Kapan Imam Mahdi datang? Wallah kita nggak tahu kapan datangnya. Begitu ya. Jadi jangan sampai udah pokoknya biarin dah yang hancur-hancur, yang mati-mati segala macam, tunggu kapan Imam Mahdi datang. Itu tentu sikap dan pengamalan yang keliru. Ya, tidak harus misalnya pada masa kita Imam Mahdi datang, akan tapi bagian dari keyakinan kita bahwa Al-Mahdi itu akan muncul di tengah masyarakat kaum muslimin. Wallahu a'lam bishawab. Itu barangkali pendengar rekan sekalian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada. Silakan kalau memang ada yang mau bertanya atau kita diskusikan lagi. Menarik sekali kajian yang disampaikan Ustaz Abdul Hadir. Semoga kita yang sebelumnya belum tahu sekarang jadi tahu. Terutama saya sendiri juga. Jadi anggapan saya keliru ternyata. Saya dulu itu berkeyakinan Imam Mahdi sama dengan Nabi Isa. Jadi dengan informasi ini kita harapkan kita semua sudah mendapat informasi yang benar, kemudian dengan dalil-dalil yang sahih. Saya buka tanya jawab. Silakan kepada teman-teman yang akan bertanya. Silakan. Sebentar. Tadi Mas Iman ada pertanyaan. Silakan. Intinya mohon enlighten pencerahannya tentang keturunan dari Nabi Muhammad. Karena setahu saya dari garis anak yang laki-laki itu kan dan sudah meninggal semua. Kemudian begitu juga keturunan laki-lakinya. Yang ada lewat garis anak perempuannya. Nah, dalam Islam kan nasab itu ikut bapak gitu. Kalau dia nikah dengan suaminya, berarti dia ikut nasab. Suaminya udah bukan nasab Nabi Muhammad. Itu mohon enlightenment. Karena itu kaitannya dengan Imam Mahdi tadi ya. Keturunan dari. Jadi betul bahwa anak Rasulullah SAW yang laki memang ada 4, ada yang ada 3 berdasarkan beberapa versi. Kesimpulannya bahwa mereka umumnya semuanya adalah meninggal ketika masih kecil. Para ulama memberikan beberapa pandangan tentang hikmah demikian agar tidak muncul kekhawatiran atau sebab-sebab misalnya mengkultuskan anak-anak Rasulullah yang laki sehingga misalnya diangkat menjadi nabi dan lain sebagainya, karena tidak ada nabi lagi setelah Rasulullah SAW. Terkait bahwa anak Rasulullah atau keturunan Rasulullah dari pihak perempuan cucu itu tidak mengingkari atau tidak menutup atau menafikan bahwa mereka keturunan Rasulullah. Nah, masalah nasab memang yang berlaku dalam Islam, nasab dalam artian penyematan. Dalam artian penyematan silsilah keturunan memang lewat jalur bapak. Tapi bahwa dia sebagai keturunan Rasulullah masih ada titisan darah Rasulullah itu tidak dihilangkan. Sama seperti kita juga nasab kita ke bapak, ke kakek. Tapi dari ibu kita punya silsilah keturunan misalnya ke siapa? Ke Raja Majapahit atau kemana begitu ya? Tetap ada. Itu tetap diakui kan? Dan ada. Ya, jadi itu betul bahwa nasab penyematan itu memang ke bapak. Dan karena itu
dari segi penyematan seperti Husain tidak dibilang Husain bin Fatimah tapi Husain bin Ali ke bapaknya begitu ya. Tidak kemudian bin Rasulullah tapi bin Abi Thalib. Dari segi penyebutannya memang demikian. Akan tapi dari segi bahwa dia punya silsilah, punya kekerabatan itu berlaku. Sama kita juga dengan ibu kita, dengan nenek kita punya silsilah kekerabatan. Dan bagi Rasulullah SAW dan itu sudah banyak pernyataan beliau bahwa Hasan dan Husain adalah cucunya, Syababu Sayyid Syababi Ahlil Jannah, pemimpin para pemuda di surga segala macam. Artinya bahwa mereka adalah keluarga Rasulullah tidak bisa kita nafikan. Begitu. Sampai sekarang kalau dia benar-benar memiliki silsilah sampai Rasulullah, maka kita katakan dia adalah ahlul bait. Tapi dengan catatan dia beriman dan bertakwa. Ahlul bait nggak boleh terima zakat kan? Ahlul bait tidak boleh terima zakat dan tidak boleh terima sedekah. Kalau dia nggak tahu bahwa dia ahlul bait itu mungkin lepas dari itu. Kalau nggak tahu lain. Kan udah lepas dari silsilah gitu. Bisa jadi. Pada umumnya mereka memelihara silsilah. Pada umumnya. Sebelum terima cek dulu. Listnya gimana Ustaz? Kenapa? Listnya Ahlul Bait itu siapa yang bikin? Kenapa? Listnya Ahlul Bait itu Siapa yang taunya dari mana gitu? Biasanya mereka yang tahu. Mereka biasanya. Saya punya teman. Saya punya teman dia punya silsilah sampai Al-Hasan. Sampai Al-Hasan. Dia punya megang. Masalah kredibilitasnya, masalah validitasnya segala macam ya Allah. Tapi secara umum mereka itu megang dan diakui. Artinya kalau memang mereka ahlul bait ya mereka berhak mendapatkan penghormatan sebagai ahlul bait. Kalau mereka memang ahlul bait. Selebihnya itu adalah masalah nilai, masalah moral. Artinya kalau mereka berdusta atas nama keluarga Rasulullah jelas besar dosanya. Tapi kalau memang mereka benar, mereka layak mendapatkan penghormatan dan pemuliaan dengan catatan mereka adalah orang yang beriman dan orang yang saleh. Sebab kalau tidak beriman, dia suka maksiat, nasabnya tidak akan membela. Man batta bi amalu lam yusri' bihi nasabu, kata Rasulullah. Orang yang amalnya lambat tidak dipercepat oleh nasab. Tapi kalau dia amalnya soleh, orang bertakwa dan dia ahlul bait, dia berhak mendapatkan penghormatan yang lebih dari sekedar orang yang soleh saja dan bukan ahlul. Apalagi sudah bukan ahlul bait, nggak soleh lagi. Sudah bukan ahlul bait, nggak soleh, nggak bertakwa, ya udah lewat. Begitu. Mas. Ada nggak? Tuh mau nanya tuh. Masuk dong, nggak kelihatan jadi kangen ya Bapak. Silakan, Pak Imran. Haji. Nama. Ketika berdiskusi dengan Hizbut Tahrir ya, jadi kan setahu saya Hizbut Tahrir yang sangat concern terhadap topik atau simbol-simbol persatuan yaitu khilafah, salah satunya Al-Mahdi ini. Nah, saya pernah baca juga hadis, jadi sebelum Al-Mahdi muncul itu ada seorang raja atau khilafah yang meninggal. Kemudian terjadilah sebuah fitnah atau kekacauan sehingga ketika Al-Mahdi itu dibaiat ya di Masjidil Haram, lalu dia dikejar oleh pasukan gitu ya, pasukan yang kemudian tenggelam di sebuah ya dimakan bumi. Ya intinya ketika dia dibayar pun banyak pihak atau banyak musuh Islam yang mengejar. Cuman yang ingin saya tanyakan ini, pertama apakah dalam nubuat itu atau dalam hadis sahih yang simbol persatuan atau yang misalnya kita sebut namanya khilafah, apakah khilafah ini memang bisa diusahakan terbentuk atau memang given gitu? Arti given di sini ya kayak Al-Mahdi ini dia given gitu. Jadi nggak ada siapapun yang bisa merekayasa Al-Mahdi gitu, nggak bisa ngaku. Tapi kalau misalkan
itu bisa dibentuk, artinya nggak 100% given itu. Misalkan ada campur tangan manusia, kita bentuk sebuah sistem kekhilafahan gitu ya. Kemudian adalah khilafah, terus dia meninggal, baru muncul Al-Mahdi gitu. Jadi apakah dalam hadis itu ada keterangan, artinya sebelum Al-Mahdi ada simbol pemimpin pemersatu gitu sebelum Al-Mahdi, atau hanya Al-Mahdi aja dalam hadis itu? Artinya pemimpin yang kesatuan umat itu hanya Al-Mahdi gitu. Itu aja sih. Pertama hadisnya saya itu Ya, hadis terkait dengan itu memang bahwa dia Al-Mahdi akan diserang, akan diperangi oleh pihak-pihak tertentu dan kemudian Allah azab mereka, Allah binasakan mereka, itu ada juga. Itu ada beberapa riwayat yang berbicara seperti itu, yang menunjukkan bahwa dia adalah penguasa atau pemimpin yang memang Allah Subhanahu wa taala lindungi, dan juga di sisi lain memang sudah mendapatkan kepercayaan dari kaum muslimin. Terkait dengan apakah kemudian nanti kaum muslimin benar-benar diberikan berat begitu saja Al-Mahdi, atau memang ada sebuah proses yang panjang sehingga melahirkan tokoh semacam Al-Mahdi, wallahu alam. Yang jelas sekali lagi kedatangan Al-Mahdi dia bukan tiba-tiba begitu saja berat, akan tapi dia tentu juga ada proses karena dia hidup sebagai manusia biasa. Permasalahan itu detailnya juga tidak bisa kita rekayasa atau reka secara rinci sekarang. Intinya adalah apakah kita harus berusaha atau menunggu, itu sama seperti takdir secara umum, ya, bahwa kita semua sudah memiliki ajal masing-masing, akan tapi kita semua punya kewajiban untuk berikhtiar. Jadi bahwa kita diwajibkan atau dituntut untuk berikhtiar, katakanlah memperjuangkan Islam, berusaha bagaimana agar Islam bersatu, bagaimana agar katakanlah kepemimpinan Islam semakin lama semakin solid, itu adalah tuntutan bagi setiap muslim. Begitu ya, tuntutan bagi setiap muslim. Kapan datang Al-Mahdi itu bukan wilayah di mana kita bisa menunggu dan menetapkan kapan waktunya. Jadi prinsipnya adalah kita tidak ingin memperdebatkan apakah dia given tadi diberikan begitu saja atau memang lahir dari sebuah usaha dan proses yang panjang. Yang jelas kedatangan Al-Mahdi itu bukan tiba-tiba, karena dia memang adalah manusia biasa yang lahir dan tumbuh berkembang tentu saja dengan proses-proses yang sudah dikenal sebagaimana layaknya seorang pemimpin yang diakui. Mungkin saja misalnya dia lahir dari keluarga yang terhormat, kemudian dibina, dididik, kemudian dia juga berdakwah, dia berjuang dan seterusnya. Ya. Kesimpulannya, kaidah umum menuntut kita sebagai seorang muslim untuk setidaknya minimal mendorong, berupaya, berperan atau mendukung setiap upaya yang dapat memajukan kaum muslimin atau upaya yang dapat mempersatukan kaum muslimin. Allah. Satu lagi tulisan sedikit apa? Silakan Pak. Banyak nggak Bapak? Tentang tadi kan pembicaraan tentang Imam Mahdi ini, ada beberapa ulama juga yang mereka berpendapat bahwa itu nggak ada gitu. Ya, Mengingkari. Karena semua data atau informasi yang datang itu semua dari hadis saja gitu. Maksud saya, apakah ada juga ayat Al-Quran yang menerangkan atau menggambarkan tentang Imam Mahdi ini? Kalau kasus lain kan seperti kedatangan Nabi Isa juga pernah ada juga di dalam Al-Quran, atau Ya'juj Ma'juj atau Dajjal macam itu. Ya. Wallahan, sepanjang yang dapat saya tangkap tidak disebutkan oleh para ulama kedatangan Al-Mahdi ini berdasarkan atau dikumpulkan dari satu atau beberapa ayat Al-Quran. Ya. Umumnya memang kedatangan Al-Mahdi ini diambil dan disimpulkan dari sejumlah hadis-hadis yang oleh para ulama sudah dinyatakan kesahihannya. Ini tentu nanti akan kembali kepada permasalahan apakah boleh misalnya kita mengambil masalah-masalah akidah, masalah-masalah gaib dari hadis saja misalnya tanpa Al-Quran atau tidak. Wallahu alam, yang umumnya para ulama juga sebutkan adalah perkara-perkara gaib, perkara-perkara akidah. Selagi itu memang benar-benar hadisnya sahih, maka dia dapat dijadikan sebagai sebuah
landasan. Apalagi ini adalah hadisnya hadis mutawatir. Hadis ahad sekalipun kalau dia sahih, dia tetap dapat dijadikan sebagai rujukan atau sebagai sumber akidah. Karena pada hakikatnya sebagaimana Allah katakan wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan dia Rasulullah tidaklah berbicara kecuali berdasarkan wahyu yang diberikan kepadanya. Tentu ketika Rasulullah mengabarkan tentang kedatangan Al-Mahdi, tidak mungkin dia berbicara atas inisiatif pribadinya, tapi juga sudah barang tentu berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apa yang dikatakan sebagai hadis pada hakikatnya dia adalah juga wahyu dari Allah secara tersirat, sebagaimana Al-Quran wahyu dari Allah secara tersurat. Begitu ya. Jadi itu akan kembali kepada sebuah kaidah, apakah hadis Nabi dapat dijadikan rujukan atau sumber keyakinan khususnya misalnya dalam perkara gaib. Para ulama umumnya mestinya juga akan menyatakan bahwa hadis pun dapat dijadikan sebagai rujukan dalam perkara-perkara gaib. Saya kira banyak saja selain terkait dengan masalah Al-Mahdi, kabar-kabar atau berita-berita dari Rasulullah SAW yang diterima oleh para ulama sebagai sebuah keyakinan tertentu. Berita-berita tentang para nabi terdahulu, berita-berita tentang kiamat, berita-berita tentang misalnya azab kubur dan lain sebagainya banyak diambil dari hadis-hadis Rasulullah SAW. Wallahu a'lam. Silakan. Kalau yang review yang disampaikan Ustaz tadi ya. Kan nanti Imam Mahdi itu diangkat untuk memimpin bangsa-bangsa Arab ya. Saatnya itu ya. Terus ada raja-raja gitu. Kalau lihat dari kondisi kayak gitu kan sepertinya ada ya kayak raja-raja di Timur Tengah ini ya, kayak Dubai, Kuwait gitu kan ya. Ya. Terus yang saya tahu juga nanti Imam Mahdi itu dibayatnya antara Muntajam dan Maqam Ibrahim. Ketika kalau boleh diambil kesimpulan kayaknya Imam Mahdi itu dari Timur Tengah lah gitu. Bisa jadi. Bisa jadi. Kemungkinan seperti itu banyak gabungan dari beberapa riwayat seperti itu. Apalagi ya Rasul katakan dari keturunan Rasulullah SAW itu lebih dekat memang terjadi di Timur Tengah. Begitu. Tapi sekali lagi tidak ada petunjuk pasti persis di mana dan kapan tahun berapa kedatangan Imam. Bagaimana juga kedatangan Isa masih atau juga kedatangan Dajjal, tidak ada persis tanggalnya, tahunnya. Kalau turunnya Isa ada ya, turunnya Dajjal ada beberapa riwayat menunjukkan tempatnya. Begitu. Tapi kedatangan Imam Mahdi tidak ditunjukkan secara persis di mana dan kapannya, bahwa bisa dilihat di depan Ka'bah dan lain sebagainya. Itu salah satu petunjuk dan pemahaman yang disimpulkan demikian. Mengenai silsilah Ahlul Bait tadi, dalam dunia Islam ada nggak lembaga yang menjaga yang menjaga keaslian silsilah itu benar atau tidak, valid atau tidak? Setahu saya ada lembaga, saya lupa namanya. Nah juga mereka punya websitenya. Kalau di Indonesia tuh ada di mana yang di Tanabang? Iya, ada bukunya tuh mereka. Ada mereka di antara mereka itu ada. Setahu saya ada. Jadi untuk menjaga kemurnian dan kebenaran, artinya kalau ada orang yang mengaku saya keturunan Nabi, itu bisa dilacak. Iya. Itu bisa dilacak. Ada lembaganya. Ada badan-badannya untuk menjaga keaslian itu agar tidak mudah dieksploitir atau dimanipulasi oleh orang-orang tertentu yang tidak bertanggung jawab. Begitu. Setahu saya itu ada. Kalau di Indonesia kan ada yang Habib itu kan ngaku sebagai Ahlul Bait. Jualan madu. Timur Tengah. Ya sepanjang mereka mengaku dan mereka menerima konsekuensinya, jika benar mereka
dapat dianggap sebagai ahlul bait. Kalau tidak ya mereka tanggung konsekuensinya gitu saja. Artinya memang Habib biasanya di